Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan ketika kalian sedang melihat video ini, kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan setelah kemarin membahas mengenai tentang daerah khusus, daerah istimewa, dan otonomi khusus, sekarang kita akan membahas yang bagian 3, yaitu perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah. Dalam bentuk organisasi, dasar utama penyusunan perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintah harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja, dan yang terakhir yaitu adalah kondisi geografis, di mana semua itu menjadi faktor atau menjadi dasar utama tentang penyusunan perangkat daerah. Sarana dan prasarana penunjang tugas, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas. Nah, oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah, di mana sekretaris daerah itu mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas sebagai berikut, di mana yang pertama itu adalah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Terus yang kedua, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Terus tugas sekretariat DPRD yang berikutnya itu adalah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Terus yang terakhir, tugas dari sekretariat DPRD itu adalah menyediakan dan mengordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik atau bersifat khusus, yang berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. Nah itu ya, jadi perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah yang merupakan dalam bentuk organisasi, di mana ada beberapa hal yang dipertimbangkan, yakni kemampuan keuangan dari daerah tersebut, terus kebutuhan daerah tersebut itu apa, terus jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah, dan yang paling penting itu adalah kondisi masyarakat dan geografisnya. Terus yang keempat yaitu proses pemilihan kepala daerah, di mana kita biasa mengenal dengan pemilihan umum. Nah, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau yang seringkali biasa kita sebut dengan pilkada atau pemilu kada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Sebelumnya kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD. Nah, dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Nah, di dalam undang-undang ini, pilkada atau pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah
belum dimasukkan dalam rezim pemilihan umum atau pemilu, di mana pilkada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni tahun 2005. Nah, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilihan umum, pilkada dimasukkan ke dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau Pemilu Kada. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta Pemilu Kada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta Pemilu Kada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Nah, undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pemilu Kada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Jadi untuk menjadi kepala daerah, menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, di mana peserta atau calon pasangan calon yang diusulkan itu calon pasangan ketua dan wakil ketua kepala daerah dan wakil kepala daerah itu harus berdasarkan usungan dari partai politik. Tetapi dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, itu ada perbaikan, di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ini menyatakan peserta Pemilu Kada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan, jadi tidak harus diusung oleh partai politik. Jadi walaupun dia bukan orang partai politik, dia bisa mencalonkan diri sebagai kepala dan wakil kepala daerah pada Pemilu Kada. Nomor 5 yaitu peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan produk perundang-undangan pemerintah daerah atau merupakan hasil kompromis antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan kepala daerah yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD dengan kepala daerah, yang mana tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Jadi oleh karena itu, DPRD maupun kepala daerah secara sendiri-sendiri tidak mempunyai kewenangan untuk menetapkan peraturan daerah, tetapi harus melalui mekanisme yang ada, yang mana ditetapkan oleh kepala daerah dengan persetujuan DPRD terlebih dahulu. Nah, di mana dasar hukum pembentukan peraturan daerah didasarkan pada tiga landasan, sebagaimana diungkapkan oleh M. Solly Lubis, di mana M. Solly Lubis ini adalah seorang profesor doktor sarjana hukum. Dia lahir di daerah Lumut, Tapanuli tahun 11 Februari 1930. Sudah banyak ya karya tulisnya mengenai tentang hukum. Jadi beliau ini adalah seorang profesor, dokter, master, sarjana hukum, di mana karya tulisnya itu sudah banyak mengenai tentang hukum, di mana diantaranya ada yang judulnya filsafat dan ilmu penelitian, hukum tata negara, terus politik dan hukum di era reformasi, sistem nasional, kebijakan publik, ilmu pengetahuan perundang-undangan, politik hukum dan kebijakan publik, dan ilmu negara. Jadi itu beberapa karya dari Profesor M. Solly Lubis ini, di mana beliau menyatakan ada 3 landasan ya dasar hukum pembentukan peraturan daerah. Yang pertama itu ada landasan filosofis. Nah, menurut M. Solly Lubis, yang dimaksud dengan landasan filosofis itu adalah dasar filsafat atau pandangan atau ide yang menjadi dasar cita-cita sewaktu menuangkan hasrat dan kebijaksanaan pemerintah ke dalam suatu rencana atau draft peraturan negara. Nah, dari pengertian tersebut, jika dihubungkan dengan negara Republik Indonesia, maka
Pancasila menjadi dasar filsafat perundang-undangan termasuk peraturan daerah sehingga tidak akan dibuat suatu peraturan daerah yang bertentangan dengan dasar filsafat tersebut. Nah, terus yang berikutnya yaitu adalah landasan yuridis. Di mana menurut beliau, landasan yuridis ini adalah ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum bagi pembuatan suatu peraturan. Misalnya Undang-Undang Dasar 1945 atau yang biasa kita kenal dengan UUD 1945 menjadi landasan yuridis bagi pembuatan undang-undang organik. Sedangkan undang-undang itu menjadi landasan yuridis bagi pembuatan peraturan pemerintah, surat keputusan presiden, peraturan daerah, dan lain-lain. Jadi suatu kebijaksanaan pemerintah daerah yang akan dituangkan ke dalam suatu peraturan daerah itu harus mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkatnya. Nah, sebagai hukum, pembuatan peraturan daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, khususnya pasal 136 sampai pasal 149, serta undang-undang lain yang berkaitan dengan muatan peraturan daerah yang akan diatur. Misalnya apabila peraturan daerah tersebut menyangkut pajak daerah, maka dasar hukumnya haruslah ketentuan tentang perpajakan dan diatur dalam ketentuan yang lebih tinggi. Nah, di dalam menempatkan landasan yuridis dalam peraturan daerah harus memperhatikan tata urutan perundang-undangan. Jika terdapat dua atau lebih landasan yuridis suatu peraturan daerah yang tingkatnya sama, maka peraturan perundang-undangan yang lebih lama ditempatkan di atas. Selain landasan yuridis tersebut, terdapat pula beberapa ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar atau pedoman dalam pembuatan suatu peraturan daerah. Nah, terus landasan berikutnya yaitu adalah landasan politis. Di mana landasan politis ini adalah suatu garis kebijaksanaan politik yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan dan pengarah ke tata laksanaan pemerintah negara. Di mana tertib peraturan perundang-undangan di daerah itu tergantung pada tertib kenegaraan yang berpuncak pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 beserta batang tubuhnya. Sehubungan dengan hal tersebut, maka segala kebijaksanaan pemerintah, termasuk di dalamnya segala kebijaksanaan yang akan dituangkan dalam peraturan daerah, harus sesuai dan sejalan dengan garis-garis besar haluan negara yang merupakan garis kebijaksanaan politik bagi segenap kebijaksanaan pemerintah daerah. Dengan jelasnya dasar hukum suatu peraturan daerah, maka diharapkan di dalam pelaksanaannya itu tidak menimbulkan dampak yang negatif ya. Yang utamanya itu harus dipatuhinya peraturan tersebut karena tidak mempunyai cacat yuridis sehingga dapat berlaku efektif di dalam kehidupan masyarakat dan tujuan yang ada di dalam undang-undang tersebut itu bisa tercapai dan bisa diwujudkan. Nah, oleh karena itu, dalam pembuatan peraturan daerah harus termuat di dalamnya landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Kebijaksanaan pemerintah daerah yang akan dituangkan ke dalam suatu peraturan daerah itu harus mempunyai dasar hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi di tingkatnya. Nah, sebagai dasar hukum, pembuatan peraturan daerah adalah undang-undang yang tadi disebutkan, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Khususnya yaitu tadi pasal 136 sampai pasal 149 serta undang-undang lain yang berkaitan dengan muatan peraturan daerah yang akan diatur. Misalnya, apabila peraturan daerah tersebut menyangkut pajak daerah, yaitu tadi, maka dasar hukumnya haruslah ketentuan-ketentuan tentang perpajakan dan diatur dalam ketentuan yang lebih tinggi derajatnya. Terus berikutnya yang keenam, keuangan daerah. Pengertian keuangan daerah sebagaimana dimuat dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Keuangan daerah memiliki 3 unsur, yaitu yang pertama, hak daerah, yang kedua, kewajiban daerah, dan yang terakhir yang ketiga yaitu adalah kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Nah, keuangan daerah didapatkan dari berbagai macam sumber.
sumber-sumber keuangan daerah. Di mana yang pertama itu ada pendapatan asli daerah atau yang biasa disingkat dengan PAD. Yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 22/1999 Pasal 79 terdiri dari hasil pajak daerah tersebut dan hasil retribusi daerah. Di mana pengertian dari retribusi ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau personal atau badan-badan tertentu ya. Yang berbeda dengan pajak pusat seperti pajak penghasilan, pajak pertumbuhan nilai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak. Nah, retribusi daerah itu berbeda dengan pajak daerah, di mana jenis-jenis retribusi itu ada retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, terus ada lagi retribusi pelayanan pemakaman, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, dan masih banyak retribusi lainnya, di mana ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha, ada retribusi perizinan, dan masih banyak retribusi lainnya. Terus yang bagian B yang menjadi sumber pendapatan daerah, yaitu hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan milik daerah yang dipisahkan. Nah, terus yang C, pinjaman daerah, masih banyak lagi ya sumber-sumber pendapatan daerah lainnya yang sah menurut undang-undang. Baik, kita lanjutkan pembahasan berikutnya, ke materi berikutnya, yaitu ada di mana hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah, yang mana Indonesia merupakan negara kesatuan yang disebut dengan enhanced state atau negara merdeka dan berdaulat, yang pemerintahannya diatur oleh pemerintah pusat. Nah, di mana sistem pelaksanaan pemerintah negara dapat dilaksanakan dengan cara sentralisasi. Di sini sebagai fungsi presiden, di mana fungsi presiden sebagai pemerintah pusat, dan di mana kedaulatan negara baik ke dalam maupun keluar ditangani oleh pemerintah pusat. Di dalam Konstitusi Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dalam pasal 4 ayat 1 dikatakan bahwa Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. Sehingga dalam pasal ini apabila kita tafsirkan bahwa pemegang kekuasaan tertinggi di negara Republik Indonesia yaitu adalah Presiden, dengan kekuasaannya yang tidak terbagi dan hanya ada satu pemerintah yang berdaulat, sehingga jelas negara kita pada dasarnya menganut asas sentralisasi atau sentralistik. Nah, di mana hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah secara struktural ya, pemerintah pusat merupakan penyelenggara urusan pemerintah di tingkat nasional, di mana sedangkan pemerintah daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintah di daerah masing-masing bersama DPRD. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah itu diatur menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah itu biasa dikenal dengan istilah dekonsentrasi. Jadi, dekonsentrasi ini adalah pelimpahan tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Nah, pendelegasian dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Berikut adalah dasar-dasar yang bisa dilakukan dalam pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, di mana A. Pemerintah pusat hanya dapat bekerja bersama dan bekerja melalui pemerintah daerah. Nah, hal tersebut hanya dapat terwujud jika diadakan pendelegasian wewenang. Terus yang B. Melalui pendelegasian, pemerintah pusat memberi tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah demi pemastian tanggung jawab tugas. Terus yang C, dengan pendelegasian ini, pekerjaan pemerintah dapat berjalan dengan baik tanpa kehadiran pemerintah pusat. Terus yang D,
dalam pendelegasian, pemerintah pusat mempercayakan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang sekaligus menuntut adanya hasil kerja yang pasti dari pemerintah daerah. Nah, terus yang terakhir, yang E, dalam pendelegasian, pemerintah pusat memberikan tugas, wewenang, hak, tanggung jawab, kewajiban, dan pertanggungjawaban yang sepadan bagi pelaksanaan kerja, sehingga pemerintah daerah dengan sendirinya dituntut untuk bertanggung jawab penuh di dalam pelaksanaan kerjanya. Terus yang kedua, hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah, di mana pada dasarnya pemerintah pusat dan daerah memiliki hubungan kewenangan yang saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut terletak pada visi, misi, tujuan, dan fungsinya masing-masing. Adapun tujuannya yaitu untuk melayani masyarakat secara adil dan merata dalam berbagai aspek kehidupan. Hubungan wewenang antar pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota, ataupun antar provinsi dan kabupaten dan kota, itu diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Nah, hubungan tersebut itu meliputi hubungan wewenang, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya. Dan hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, dan pemanfaatan sumber daya lainnya itu menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan, di mana Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah, di mana kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah itu meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi pada semua aspek pemerintahan. Nah, sedikit tambahan ya, di mana otonomi daerah merupakan salah satu perwujudan kedaulatan rakyat, di mana pemerintah dan segala bentuk kedaulatan tidak serta-merta harus selalu dipegang dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Dengan menerapkan otonomi daerah ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri daerahnya, termasuk dalam segi ekonomi, namun tetap dalam bimbingan dan pengawasan dari pemerintah pusat. Nah, dalam menjalankan otonomi daerah di Indonesia, terdapat hubungan, yaitu tadi ada hubungan struktural dan fungsional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana ada dua ya, ada hubungan struktural dan ada hubungan fungsional. Yang mana hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah itu terdapat dua cara yang dapat menjelaskan hubungan struktural antara pemerintah pusat dan daerah, di mana ada yang pertama itu ada sentralisasi, di mana segala urusan wewenang, tugas, fungsi penyelenggaraan pemerintah terletak pada pemerintah pusat yang dilakukan secara dekonsentrasi. Nah, yang kedua itu ada dengan desentralisasi. Hubungan struktural pemerintah pusat dan daerah secara desentralisasi ini adalah segala wewenang, tugas, dan urusan pemerintah diberikan kepada pemerintah daerah. Pada cara ini, pelimpahan wewenang dilakukan dengan mendelegasikan urusan kepada daerah otonom. Nah, perihal hubungan struktural antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu diatur lebih lanjut dalam PP nomor 84 tahun 2000. Sedangkan hubungan fungsional pemerintah pusat dan daerah itu pada dasarnya baik pemerintah daerah dan pusat itu memiliki kewenangan yang saling melengkapi. Hubungan tersebut terletak pada fungsi, tujuan, misi, dan visi masing-masing, baik pemerintah daerah dan pusat, yang bertujuan memberikan serta melindungi ruang kebebasan pada daerah dalam mengelola rumah tangganya secara otonom berdasarkan kemampuan dan kondisi daerah tersebut. Sedangkan tujuannya sendiri itu adalah untuk melayani seluruh masyarakat secara merata dan adil dalam seluruh aspek kehidupan. Nah, sementara itu pemerintah daerah dan pusat menjalankan fungsinya sebagai pemberdaya, pengatur, dan yang paling utama itu adalah peran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, itu adalah sebagai pelayan masyarakat. Baik, cukup sekian ya untuk pembahasan kali ini mengenai perangkat daerah sebagai pelaksana otonomi daerah, proses pemilihan kepala daerah,
peraturan daerah, keuangan daerah, dan yang terakhir itu adalah hubungan struktural dan fungsional pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Baik, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.